Sebuah kubah berwarna hijau berdiri megah di kota suci Madinah. Jutaan umat Islam dari seluruh dunia mengarahkan pandangan penuh haru ke arahnya. Namun, tak banyak yang tahu, apa sebenarnya yang tersimpan di balik kubah hijau itu? Apakah benar ada lorong rahasia di bawahnya? Atau ada cahaya misterius yang menjaga makam Rasulullah setiap malam? Simak kisah menakjubkan dan penuh rahasia ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta sejarah Islam. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dimanapun berada. Jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu share video ini agar semakin banyak yang mengenal jejak mulia Rasulullah. Bukan sejak zaman Nabi banyak orang mengira bahwa kubah hijau yang kita lihat saat ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun kenyataannya tidak demikian. Ketika Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, 632 Masehi, beliau dimakamkan di rumah istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Rumah ini terletak persis di samping Masjid Nabawi saat itu. Pada masa itu, tidak ada kubah, tidak ada bangunan megah, hanya sebuah rumah sederhana dari batu bata dan lumpur, beratap pelepah kurma. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat tidak membangun sesuatu yang mencolok di atas makam beliau. Bahkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, tidak ada perubahan signifikan pada area makam. Para sahabat memahami bahwa kemuliaan bukan terletak pada bangunan fisik, tetapi pada akhlak dan keimanan. Perubahan besar baru terjadi ratusan tahun kemudian. Pada masa dinasti Umayyah, Masjid Nabawi diperluas dan direnovasi oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik sekitar tahun 705 Masehi. Beliau membangun struktur pelindung di sekitar makam, namun masih belum berbentuk kubah. Lalu, pada masa dinasti Abbasiyah dan Mamluk, struktur makam mulai dikuatkan dan diperindah seiring waktu. Bangunan berbentuk kubah pertama kali dibangun oleh Sultan Qalawun Al-Solihi dari dinasti Mamluk pada abad ke-13 Masehi. Saat itu, kubahnya belum berwarna hijau, melainkan berwarna kayu coklat kemerahan. Kubah hijau yang kita kenal saat ini baru hadir pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II dari Kekaisaran Utsmaniyah pada tahun 1837 Masehi. Sultan Mahmud memerintahkan agar kubah tersebut dicat dengan warna hijau, yang dalam tradisi Islam melambangkan kehidupan, kesuburan, dan surga. Warna hijau juga dikaitkan dengan pakaian penduduk surga sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sejak saat itu, kubah tersebut dikenal sebagai kubah hijau atau Al-Qubbah Al-Hadra. Namun, penting dicatat bahwa meskipun secara fisik berubah dan diperindah, kedudukan makam Nabi tetap dijaga penuh kehormatan. Kubah tersebut bukan sekadar ornamen arsitektur, melainkan simbol cinta umat Islam kepada Nabi mereka. Tidak sedikit peziarah dari seluruh dunia yang berlinang air mata saat menatap kubah hijau dari kejauhan, seolah-olah mereka menyaksikan jejak cinta dan perjuangan Rasulullah yang begitu dalam. Dalam sejarahnya, pembangunan dan renovasi kubah hijau selalu dilakukan dengan penuh kehati-hatian, rasa takzim, dan kehormatan tinggi. Para arsitek dan pekerja bangunan harus bersuci, berpuasa, dan melantunkan shalawat saat bekerja di sekitar makam Rasulullah. Semua ini menunjukkan betapa umat Islam sangat memuliakan peninggalan Rasul dan menjaga kesakralan tempat tersebut. Hingga hari ini, kubah hijau menjadi salah satu ikon paling dikenal dalam dunia Islam. Setiap Muslim yang pergi ke Madinah pasti menantikan momen ketika mereka bisa berdiri di hadapannya, berdoa dalam hati, menyampaikan salam kepada Rasulullah, dan merenungi perjalanan hidup manusia agung yang pernah mengubah dunia ini dengan cahaya wahyu ilahi. Maka dari itu, memahami asal-usul kubah hijau bukan hanya mengungkap sejarah arsitektur, tapi juga membuka tabir tentang bagaimana cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW berkembang sepanjang zaman. Dalam setiap detilnya, terdapat kisah perjuangan, penjagaan,
dan misteri yang membangkitkan rasa haru dan keimanan yang mendalam di dada setiap mukmin. Pertanyaan yang paling sering muncul dalam benak banyak peziarah dan umat Islam dari berbagai penjuru dunia adalah, apa yang sebenarnya ada di dalam kubah hijau itu? Kubah hijau yang menjulang megah di atas Masjid Nabawi tidak hanya menjadi simbol arsitektur yang indah, tetapi juga menyimpan rahasia yang tidak semua orang bisa saksikan dengan mata kepala sendiri. Bahkan, tak sedikit yang mengira bahwa di dalamnya terdapat ruangan rahasia, terowongan tersembunyi, atau bahkan benda-benda keramat dari masa Rasulullah. Namun, mari kita ungkap faktanya secara perlahan dan berdasarkan riwayat sejarah yang kuat. Di dalam kubah hijau terdapat 3 makam utama. Makam Rasulullah Muhammad SAW, makam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketiga sosok ini adalah tokoh paling mulia dalam sejarah Islam, dan kedekatan mereka semasa hidup terus berlanjut hingga setelah wafat. Makam-makam ini terletak tepat di bawah kubah, pada lokasi asli rumah Aisyah, tempat Rasulullah wafat dan dikuburkan. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat bingung di mana harus memakamkan beliau. Namun Abu Bakar mengingatkan sabda Nabi, para nabi dikuburkan di tempat mereka wafat. Maka dimakamkanlah beliau di kamar Aisyah, di tempat beliau mengembuskan napas terakhir. Setelah itu, Abu Bakar wafat dan dimakamkan di samping Rasulullah. Umar bin Khattab yang kemudian ditikam oleh Abu Luluah, meminta izin kepada Aisyah untuk dimakamkan di samping 2 sahabatnya. Aisyah, meski awalnya ingin menyimpan tempat itu untuk dirinya sendiri, dengan ikhlas merelakannya untuk Umar. Yang menarik, menurut beberapa riwayat, masih ada 1 ruang kosong di dalam area itu. Banyak ulama meyakini bahwa ruang itu disiapkan untuk Nabi Isa AS. Ketika beliau kembali ke dunia menjelang hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadits. Meski keyakinan ini tidak bersifat mutlak dan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun kisah ini menambah unsur spiritual dan misteri tersendiri dalam kawasan kubah hijau. Kawasan makam ini tidak bisa diakses secara bebas. Terdapat pagar besi kokoh yang disebut Al-Hujrah Asy-Syarifah, yang memisahkan pengunjung dari makam. Di balik pagar inilah letak sebenarnya dari makam-makam mulia tersebut. Tidak ada orang yang diizinkan masuk ke dalam kecuali dalam kondisi sangat khusus dan atas izin kerajaan. Bahkan para petugas Masjid Nabawi pun hanya membersihkan bagian luar pagar, dan tidak ada yang benar-benar masuk ke dalam ruang makam itu sendiri. Banyak kisah menyebut bahwa di malam hari, penjaga masjid pernah melihat cahaya lembut yang memancar dari arah makam. Meski kisah-kisah ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ia menambah nuansa spiritual yang kental. Beberapa ulama mengatakan bahwa tempat tersebut senantiasa dijaga oleh para malaikat dan menjadi tempat turun berkah bagi umat Islam. Bahkan ada kisah-kisah di masa lalu tentang orang-orang yang mencoba memasuki area makam dengan maksud jahat, namun mendapatkan hukuman seketika. Selain itu, makam-makam tersebut dikelilingi oleh struktur dinding batu yang tebal dan kuat, yang terus diperbarui selama berabad-abad. Sejumlah laporan sejarah juga menyebutkan bahwa ada sistem pengamanan rahasia yang dipasang untuk mencegah upaya penggalian, pencurian, atau tindakan tidak terpuji lainnya. Bahkan pada masa Sultan Nuruddin Zanki, pernah ditemukan upaya penyusupan ke makam Nabi oleh 2 orang Kristen yang menyamar sebagai Muslim. Mereka berencana mencuri jasad Nabi dan membawanya ke Eropa. Berkat mimpi seorang ulama saleh yang kemudian diteruskan kepada Sultan, rencana jahat itu berhasil digagalkan. Dengan demikian, apa yang tersimpan di dalam kubah hijau bukanlah sekadar makam biasa. Ia adalah tempat bersemayamnya manusia paling mulia yang pernah hidup di muka bumi, serta 2 sahabat sejatinya yang memimpin umat Islam setelah beliau wafat. Tempat ini juga menjadi simbol sejarah, spiritualitas, dan bukti betapa umat Islam menjaga dan memuliakan warisan Rasulullah dengan penuh kehormatan. Bila kita menyebut kata kubah hijau, maka selain keagungan sejarahnya,
Tak bisa dihindari pula berbagai cerita mistis dan misterius yang menyertainya. Dari kisah para penjaga yang melihat cahaya tak biasa, hingga adanya rumor tentang lorong rahasia yang tersembunyi di bawah Masjid Nabawi. Semuanya membentuk kisah penuh rasa penasaran yang telah beredar sejak berabad-abad silam. Tapi, benarkah semua itu nyata? Atau hanya kisah yang tumbuh dari rasa cinta luar biasa umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW? Mari kita telusuri bersama. Salah satu kisah paling banyak diperbincangkan adalah adanya cahaya lembut berwarna putih keemasan yang konon sering muncul dari arah makam Rasulullah, terutama di malam Jumat atau saat suasana Masjid Nabawi dalam keadaan tenang dan lengang. Beberapa penjaga masjid dari generasi lama menyatakan bahwa mereka pernah menyaksikan cahaya yang tidak biasa memancar dari dalam kawasan makam. Bahkan ada yang menyebut, cahaya tersebut tampak seperti sinar yang bergerak lembut, seolah menyelimuti dan menjaga area suci itu. Meski tidak ada dokumentasi resmi yang bisa membuktikan secara ilmiah, namun kisah-kisah seperti ini tetap hidup dari mulut ke mulut, menjadi semacam warisan cerita spiritual yang menggetarkan hati para pendengarnya. Lalu, bagaimana dengan isu lorong rahasia? Banyak sumber tak resmi yang menyebut bahwa di bawah Masjid Nabawi terdapat lorong atau ruangan rahasia yang hanya bisa diakses oleh pihak kerajaan atau ulama tertinggi. Sebagian mengatakan, lorong ini digunakan sebagai jalan pengamanan apabila terjadi darurat, atau bahkan tempat penyimpanan artefak bersejarah dari masa Nabi. Namun hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi yang membenarkan hal tersebut. Pemerintah Saudi Arabia sangat ketat dalam mengatur informasi yang berkaitan dengan kawasan makam Rasulullah demi menjaga kehormatan dan menghindari fitnah atau kultus individu yang berlebihan. Sumber sejarah dari masa dinasti Mamluk dan Utsmaniyah memang mencatat bahwa area sekitar makam dibangun dengan sistem pengamanan berlapis. Sebuah parit besar pernah digali mengelilingi makam, kemudian diisi dengan timah cair sebagai penghalang kuat agar tidak ada pihak yang bisa menggali atau menerobos dari bawah. Langkah ini dilakukan pasca percobaan pencurian jasad Nabi yang terjadi beberapa kali sepanjang sejarah. Di masa Sultan Nuruddin Zanki dari Aleppo, 2 orang asing ditangkap karena mencoba menggali dari arah luar masjid menuju makam. Setelah kejadian itu, pengamanan area makam ditingkatkan secara besar-besaran. Selain pengamanan fisik, aspek spiritual juga dipercayai oleh sebagian kalangan. Ada keyakinan bahwa makam Nabi Muhammad SAW dijaga tidak hanya oleh pasukan manusia, tetapi juga oleh para malaikat. Sebagaimana dalam hadits syahih, Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk menyampaikan salam umatnya kepada beliau. Maka tidak heran jika banyak yang meyakini bahwa ada perlindungan gaib di sekitar makam. Bahkan beberapa orang yang mencoba melakukan perbuatan tidak terpuji di sekitar Masjid Nabawi dilaporkan mengalami hal-hal ganjil. Ada yang mendadak jatuh sakit, ada yang kehilangan akal, dan ada pula yang tidak bisa keluar dari kawasan masjid hingga akhirnya bertobat. Kisah-kisah ini bisa jadi terdengar seperti legenda bagi sebagian orang modern, tetapi bagi sebagian yang lain, terutama yang pernah mengalaminya langsung, hal ini adalah bentuk nyata dari penjagaan Allah terhadap makam Rasulnya. Dalam sejarahnya, tidak sedikit pula ulama besar yang sengaja bermalam atau beriktikaf di dekat area makam hanya untuk mencari ketenangan batin. Mereka merasakan keteduhan spiritual yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Sebagian bahkan mencatat pengalaman mereka dalam kitab-kitab klasik, bahwa ketika mereka membaca shalawat di depan makam, hati mereka dipenuhi cahaya dan ketenangan luar biasa. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak semua kisah bisa dibuktikan secara ilmiah, kekuatan spiritual dan pengaruh rohani yang dirasakan oleh hati tetaplah nyata. Salah satu tambahan yang membuat misteri ini semakin dalam adalah ketidaktahuan publik akan tata letak ruang dalam di balik pagar makam. Di dalamnya, selain 3 makam utama, tidak ada penjelasan rinci tentang apa lagi yang tersimpan. Pintu masuk ke area itu ditutup rapat,
dan hanya pihak kerajaan serta beberapa ulama terpilih yang mungkin pernah masuk untuk inspeksi berkala. Bahkan dokumentasi resmi atau foto dari dalam pagar tidak pernah dipublikasikan, membuat area tersebut benar-benar menjadi zona sakral yang tertutup. Semua misteri ini tidak lantas mengundang umat Islam untuk bersikap ghulu atau berlebihan dalam keyakinan. Justru sebaliknya, kita diajarkan untuk menjaga adab dan akhlak saat berada di depan makam Rasulullah. Nabi sendiri bersabda agar tidak menjadikan kuburnya sebagai tempat perayaan atau berlebihan dalam pengagungan, karena yang patut disembah hanya Allah semata. Namun menghormati dan mencintai Nabi adalah bagian dari iman, dan ziarah ke makam beliau adalah bentuk nyata kecintaan umat. Tak banyak yang mengetahui bahwa sepanjang sejarah Islam, makam Rasulullah pernah menjadi target serangan dan percobaan pencurian jasad. Betapa besar kehormatan dan kecintaan umat Islam kepada Nabi, begitu pula dengan musuh-musuh Islam yang beberapa kali mencoba mencemari atau bahkan mencuri jasad mulia tersebut demi kepentingan politik dan propaganda. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua upaya keji itu selalu gagal. Justru dari sinilah muncul kebijakan dan sistem perlindungan luar biasa yang membuat makam Rasulullah tetap terjaga hingga hari ini. Salah satu kisah paling terkenal tentang upaya pencurian jasad Rasulullah terjadi pada abad ke-6 Hijriah, tepatnya di masa pemerintahan Sultan Nuruddin Mahmud Zanki. Saat itu, dua pria asing yang berasal dari wilayah Eropa menyamar sebagai peziarah Muslim dan menetap di Madinah. Mereka menunjukkan kealiman dan kesalehan di hadapan masyarakat sehingga tak ada yang mencurigai mereka. Namun, tujuan mereka sangat jahat, menggali terowongan bawah tanah menuju makam Nabi Muhammad SAW untuk mencuri jasad beliau dan membawanya ke wilayah Kristen di Eropa sebagai simbol kemenangan spiritual atas umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan niat buruk mereka melalui mimpi. Dalam beberapa malam berturut-turut, Sultan Nuruddin bermimpi bertemu Rasulullah yang menunjukkan dua orang asing dan berkata, "Selamatkan aku dari mereka." Merasa mimpi itu sangat kuat dan berulang, sang Sultan memutuskan berangkat langsung ke Madinah dengan pasukan kecil. Ia memerintahkan penggalian tanah di sekitar rumah para peziarah untuk menyelidiki, dan benar saja, ditemukan terowongan menuju arah makam Rasulullah. Kedua orang itu pun ditangkap dan dihukum mati. Sejak saat itulah, Sultan Nuruddin memerintahkan pembangunan sistem perlindungan luar biasa di sekeliling makam. Langkah yang diambil bukan hanya memperkuat tembok, tapi juga menggali parit besar mengelilingi makam, lalu menuangkan timah cair ke dalamnya agar mustahil untuk digali kembali. Struktur ini menjadikan makam Rasulullah terlindungi dari bawah tanah. Selain itu, pagar besi berlapis emas juga dibangun, yang dikenal sekarang sebagai syabakah, pagar yang mengelilingi kamar makam Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Semua ini dilakukan dengan adab dan pengawasan spiritual yang sangat tinggi, penuh keimanan dan kecintaan kepada Nabi. Tak berhenti di situ, pada masa pemerintahan Turki Utsmaniyah, penjagaan area makam semakin diperketat. Penjaga khusus ditugaskan untuk mengawasi area itu siang dan malam, dan tidak semua penjaga diperbolehkan mendekat. Hanya orang-orang yang sudah melalui proses seleksi spiritual, keilmuan, dan akhlak tinggi yang bisa menjaga di wilayah ini. Bahkan hingga hari ini, para penjaga Masjid Nabawi memiliki prosedur khusus dalam menjaga wilayah makam, dengan pakaian bersih, wudhu, dan adab yang dijaga ketat. Bahkan dalam kondisi ekstrim seperti konflik dunia atau pergolakan politik di Jazirah Arab, tidak pernah satupun ada yang berani menyentuh makam Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa selain perlindungan fisik, ada pula perlindungan ilahiyah yang menjaga keutuhan area suci ini. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa makam Rasulullah berada dalam penjagaan para malaikat yang tidak pernah beranjak dari tempatnya. Selain dua orang Eropa tersebut, sejarah juga mencatat beberapa percobaan pencemaran makam yang dilakukan oleh kelompok ekstrim. Pada abad ke-13,
kelompok Syiah Ismailiyah yang ekstrim pernah mencoba menghancurkan makam Nabi saat mereka menyerang kota Madinah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencana tersebut. Para pelaku tewas sebelum sempat melaksanakan niatnya. Sejak saat itu, muncul fatwa dari berbagai ulama besar bahwa menjaga kehormatan dan keselamatan makam Rasulullah adalah bagian dari kewajiban kolektif umat Islam. Ada pula cerita yang menyebutkan bahwa sebagian pihak yang berniat buruk terhadap makam Rasulullah akan mengalami kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba kehilangan kesadaran, ada pula yang mendadak menjadi bisu atau tak mampu mendekat ke area makam. Hal ini memperkuat keyakinan sebagian besar umat bahwa makam Rasulullah dijaga oleh kekuatan spiritual yang tak terlihat oleh mata biasa. Sebagai tambahan, beberapa sejarawan mencatat bahwa makam Rasulullah kini berada dalam struktur 4 lapis perlindungan. Pertama, makam itu sendiri yang berada di bawah lantai ruangan kecil. Kedua, dinding batu tebal yang mengelilingi dari segala arah. Ketiga, pagar logam dalam yang sangat kuat. Dan keempat, pagar besi luar yang bisa dilihat oleh para peziarah dari luar. Keempat lapisan ini menjadikan makam sangat mustahil disentuh oleh siapapun tanpa izin dan otorisasi tertinggi dari penjaga Masjid Nabawi. Dari semua ini, kita belajar bahwa cinta umat Islam kepada Rasulullah bukan hanya berupa ungkapan lisan atau ibadah, tapi juga diwujudkan dalam bentuk perlindungan konkret terhadap jasad dan tempat beliau dimakamkan. Pengorbanan harta, tenaga, dan nyawa pun dilakukan demi memastikan tidak satu pun tangan jahat bisa mendekati makam sang kekasih Allah. Inilah bukti cinta yang tulus dan tanpa syarat dari umatnya. Kubah hijau bukanlah sekadar struktur bangunan berwarna mencolok yang menandai letak makam Rasulullah. Tetapi ia adalah simbol spiritualitas, kecintaan umat Islam kepada Nabi mereka, dan pencapaian artistik dalam arsitektur Islam klasik. Untuk memahami sepenuhnya makna dan rahasia arsitektur kubah hijau, kita harus menelusuri sejarah pembangunannya dari aspek seni bangunan, filosofi warna, hingga nilai-nilai Islam yang tersirat dalam setiap lekuk kubah tersebut. Awalnya, bangunan di atas makam Rasulullah tidak memiliki kubah. Pada masa pemerintahan Khalifah pertama hingga beberapa generasi setelahnya, makam Nabi hanya dibatasi oleh pagar rendah dan tidak dibangun struktur atap atau pelindung permanen. Ini selaras dengan semangat kesederhanaan yang dijunjung tinggi oleh Rasulullah. Namun, seiring waktu, seiring meningkatnya jumlah peziarah dan kebutuhan perlindungan dari cuaca ekstrim, penguasa-penguasa Islam mulai melakukan renovasi. Kubah pertama yang dibangun di atas makam Rasulullah dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mamluk, Al-Mansur Qalawun pada tahun 678 Hijriah atau 1279 Masehi. Kubah tersebut belum berwarna hijau dan bentuknya pun masih sederhana. Renovasi demi renovasi terus dilakukan oleh penguasa berikutnya, termasuk Sultan An-Nasir Hasan dan Sultan Qaitbay, yang dikenal memperindah banyak situs suci di wilayah Islam. Namun kubah hijau seperti yang kita kenal hari ini dibangun pada masa Sultan Mahmud II dari Kesultanan Utsmaniyah, tepatnya tahun 1233 Hijriah atau 1817 Masehi. Ia memerintahkan pembangunan ulang struktur kubah dengan gaya arsitektur khas Turki Utsmani. Warna hijau yang digunakan bukanlah sekadar pilihan estetika, melainkan penuh makna spiritual. Dalam budaya Islam, hijau melambangkan surga, kesuburan, kedamaian, dan keberkahan. Bahkan dalam banyak hadits dan penafsiran, warna hijau sering dikaitkan dengan surga, pakaian para ahli ibadah, dan taman-taman kenikmatan abadi. Arsitektur kubah hijau mencerminkan karakteristik bangunan Islam klasik. Dasar berbentuk segi delapan yang melambangkan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Lalu bagian atasnya membulat menyerupai kubah langit yang seolah mengisyaratkan naiknya roh suci ke langit. Kubah ini dilapisi oleh dua lapisan. Lapisan dalam yang membentuk struktur asli dari masa Mamluk, dan lapisan luar berwarna hijau yang ditambahkan kemudian oleh Utsmaniyah.
Yang membuat struktur ini semakin unik adalah dinding bagian bawah kubah yang diperkuat dengan baja dan pelat logam, sebagai bentuk perlindungan terhadap berbagai potensi kerusakan, termasuk gempa bumi dan usaha sabotase. Bahkan ada yang menyebut bahwa sistem konstruksi kubah hijau telah dirancang agar tahan terhadap ledakan. Meski hal ini belum dapat dibuktikan secara akademik. Namun yang pasti, perhatian umat Islam dalam menjaga dan merawat kubah ini tidak main-main. Selain itu, kubah ini juga dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang ditulis dalam gaya tulut klasik khas Turki. Kaligrafi tersebut bukan sekadar hiasan, tetapi menjadi bentuk zikir visual yang terus mengingatkan siapapun yang memandangnya bahwa tempat ini bukan sembarang tempat. Ia adalah tempat bersemayamnya manusia paling mulia di muka bumi. Kubah hijau juga menjadi daya tarik visual utama bagi jutaan peziarah yang mengunjungi Masjid Nabawi setiap tahun. Dari kejauhan, kubah tersebut seakan menjadi mercusuar iman yang menuntun hati-hati yang rindu untuk bersalawat dan berdiri di dekat makam Rasulullah. Bahkan banyak ulama mengatakan bahwa hanya dengan melihat kubah hijau, hati seorang mukmin bisa menangis haru. Karena itu adalah simbol rindu dan cinta kepada Nabi. Dalam pandangan sufistik, kubah hijau dianggap sebagai titik pertemuan antara langit dan bumi. Beberapa kalangan bahkan menganggapnya sebagai poros spiritual atau kut dari dunia Islam. Meski hal ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, namun dalam tradisi spiritual, simbol-simbol seperti ini sangat dihormati. Kubah hijau dipandang sebagai penyejuk kalbu, penghubung antara umat dan nabinya. Banyak arsitek modern dan sejarawan mengakui bahwa kubah hijau merupakan mahakarya rekayasa bangunan Islam yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga syarat makna spiritual dan teologis. Dengan tinggi sekitar 35 meter dari permukaan tanah dan diameter 18 meter, kubah ini tampak anggun menjulang di antara bangunan Masjid Nabawi yang terus diperluas. Meskipun kini kompleks masjid telah berubah jauh dari bentuk aslinya, kubah hijau tetap menjadi penanda sejarah, simbol kontinuitas, dan pusat spiritualitas. Dengan demikian, kubah hijau bukan sekadar atap di atas makam, melainkan mahakarya iman, seni, dan kecintaan umat Islam sepanjang zaman. Setiap lekuk garis, warna, dan struktur kubah ini mengajarkan kita bahwa dalam Islam, keindahan tidak hanya terletak pada fisik, tetapi juga pada makna yang tersembunyi di baliknya. Inilah warisan agung yang telah dijaga selama berabad-abad dan terus menggugah jiwa jutaan manusia hingga hari ini. Tak dapat dipungkiri, kubah hijau telah menjadi simbol kecintaan umat Islam kepada Rasulullah. Setiap kali seorang Muslim menatap kubah itu dari kejauhan, hati mereka dipenuhi kerinduan. Kubah hijau bukan sekadar bangunan arsitektur, melainkan menjadi representasi cinta, penghormatan, dan ikatan spiritual yang dalam kepada Nabi Muhammad SAW. Jutaan peziarah dari seluruh dunia meneteskan air mata di sekitarnya, mengirimkan salam, dan berdoa agar kelak dapat berjumpa kembali dengan sang Nabi di surga. Bagi banyak Muslim, cukup memandang kubah hijau saja sudah menjadi obat rindu yang menenangkan jiwa. Doa-doa yang dipanjatkan di sekitar Raudhah, di sisi makam Nabi, diyakini penuh berkah. Rasulullah sendiri bersabda bahwa antara rumah dan mimbarnya terdapat taman dari taman-taman surga. Tak heran jika kawasan itu menjadi tempat paling dicari oleh para jamaah saat berada di Masjid Nabawi. Kubah hijau adalah bukti bahwa cinta umat Islam kepada nabinya tidak pernah padam, bahkan terus menguat dari generasi ke generasi. Ia bukan sekadar simbol sejarah, tapi juga pancaran keimanan yang tak lekang oleh waktu.